Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Lubis, NPM 235111084. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu bab 7, aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, pemahaman mendalam tentang aspek pasar adalah fondasi utama untuk berkelanjutan dan kesuksesan perusahaan. Kemampuan untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi kunci agar bisnis dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat. Baik, selanjutnya kita masuk memahami struktur dan jenis pasar. Satu, orang dengan keinginan, yaitu individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang ingin dipuaskan. Kedua, itu ada daya beli, kemampuan finansial untuk membeli produk atau jasa guna memenuhi keinginan tersebut. Ketiga, kemauan membelanjakan keuangan, niat dan keputusan untuk menggunakan daya beli yang dimiliki. Selain itu, terdapat 4 jenis pasar utama yang perlu dikenal oleh setiap pembisnis. Satu, pasar konsumen, yaitu pembeli individu yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Contoh, seseorang membeli makanan atau pakaian. Kedua, pasar industri, yaitu organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam proses produksi barang atau jasa lainnya. Contoh, pabrik membeli bahan baku. Ketiga, itu ada pasar penjual atau reseller, yaitu individu atau organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dijual kembali demi keuntungan. Contohnya toko retail atau distributor. Keempat, itu ada pasar pemerintah, lembaga pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menjalankan fungsi-fungsi publik. Contohnya pemerintah membeli alat tulis, kantor, atau infrastruktur. Selanjutnya kita masuk ke strategi pasar sasaran dan segmentasi. Pengenalan pasar sasaran adalah langkah krusial dalam menyusun strategi pemasaran efektif. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli dengan karakteristik serupa yang membentuk segmen pasar tersendiri, sehingga contoh remaja memiliki perilaku pembeli dan preferensi yang berbeda dibandingkan kelompok usia lainnya, sehingga membentuk pasar sasaran yang unik. Pemasaran harus mampu mengidentifikasi dan memahami pasar sasaran ini agar dapat menyesuaikan produk dan program pemasaran mereka secara tepat. Segmentasi pasar, kunci pemasaran efektif, yaitu segmen pasar adalah proses membagi pasar yang besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang serupa. Manfaat utama segmentasi pasar meliputi, yaitu satu, mengidentifikasi produk baru, yaitu membantu perusahaan menemukan peluang untuk mengembangkan produk atau layanan yang lebih relevan untuk segmen tertentu. Kedua, mendesain program pemasaran, memungkinkan perusahaan merancang strategi dan kampanye pemasaran yang lebih terarah dan efektif. Ketiga, itu ada alokasi sumber daya, memperbaiki alokasi strategi sumber daya dengan memfokuskan upaya pada segmen yang paling menjanjikan. Baik, kita selanjutnya masuk kriteria dan proses segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu fisik atau demografis, yaitu usia, jenis kelamin, pendapat, lokasi geografis, pendidikan, dan pekerjaan. Kedua, itu ada perilaku umum, gaya hidup, hobi, nilai-nilai kepribadian, manfaat yang dicari dari produk. Ketiga, kelas sosial, penghasilan, pendidikan, pekerjaan, latar belakang, keluarga yang membentuk status sosial. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah untuk melakukan segmentasi yang efektif, meliputi satu, menentukan kebutuhan segmentasi, kedua, memiliki variabel segmentasi, ketiga, mengelompokkan pelanggan, keempat, memilih jumlah segmen. Selanjutnya itu ada agar segmentasi pasar efektif, segmentasi yang dipilih harus memenuhi syarat berikut, yaitu satu, ukuran tepat, segmen harus cukup besar untuk menguntungkan. Kedua, itu ada dapat diukur, yaitu karakteristik segmen harus dapat diukur. Ketiga, mudah dicapai, yaitu segmen harus dapat dijangkau dan dilayani. Keempat, itu ada tanggapan berbeda, segmen harus merespon secara berbeda terhadap program pemasaran. Baik, kita masuk ke membangun loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Dalam pasar yang heterogen, perusahaan perlu mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen homogen agar dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran secara tepat. Penentuan pasar sasaran didasari oleh satu, meninjau konsumen potensial, kedua, mengevaluasi daya tarik setiap golongan, ketiga, menentukan segmen yang paling tepat. Selanjutnya kita ada mempertahankan loyalitas pelanggan. Perusahaan menginvestasikan sumber daya besar untuk memahami pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka. Tiga jenis
perilaku pelanggan yang umum ditemui adalah yaitu emotif, yaitu pelanggan yang fanatik dan memiliki ikatan emosional kuat terhadap produk atau mereka tertentu atau merek tertentu. Emotif yaitu pelanggan yang fanatik dan memiliki ikatan emosional kuat terhadap produk atau merek tertentu. Kedua, inertial yaitu pelanggan yang mudah berpindah merek atau layanan karena faktor harga, kenyamanan atau pelayanan yang lebih baik. Ketiga itu ada deliberatif yaitu pelanggan yang mengevaluasi produk atau layanan secara rasional berdasarkan harga, kualitas, dan kenyamanan sebelum membuat keputusan pembeli. Selanjutnya kita masuk untuk meningkatkan loyalitas. Perusahaan dapat melakukan beberapa upaya strategi. Itu satu, paham kebutuhan pelanggan, yaitu melakukan survei, wawancara, dan analisis data untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Kedua, itu ada lakukan riset pasar, menganalisis tren pasar, perilaku pesaing, dan dinamika industri untuk tetap relevan. Ketiga itu ada gunakan program reward, yaitu menawarkan program loyalitas, diskon eksklusif, layanan khusus atau keanggotaan pelanggan tetap untuk menghargai kesetiaannya. Baik, sekian dari presentasi PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.